Halo, saya akan membuat teori lagi. Namanya teori prediksi. Teori prediksi, kalian harus memprediksikan suatu permainan bola. Sini bola ini kan bundar ya. Kita nggak bisa memprediksi apapun yang disebutkan. Prediksi itu susah diprediksi. Permainan bola tuh sangat-sangat susah ya. Sulit ditebak untuk apa namanya dicermatkan itu susah. Karena bola itu adalah bundar. Bola tuh bundar, ya bundar. Di sini saya tegaskan bola itu bundar, tidak bisa ditebak oleh siapapun. Dan siapapun dia seprofesional apapun, kayak dulu 2006 ya Gurita lucu ya, dia bisa menebak sesuatu ya. Nah, itu cuma keberuntungan doang yang saya bilang. Sudah riset nggak bisa, cuma sebentar setahun sekali kan 2006 di Jerman kalau nggak salah ya Gurita itu kan. Jadi itu teori prediksi ini kan harus memprediksi suatu permainan bola. Prediksi susah ya, saya kan bisa prediksi ini, prediksi bola dan pinter ya, dapat uang bisa jadi kayak ahli prediksi ya. Saya tuh kayak misalkan main-main judi di betting emang gua ada bettingnya, tapi jangan, kalau bisa jangan ya. Kalau di Indonesia tuh ada tapi dikit, jarang. Kalau di Eropa tuh bettingnya kuat. Di situ kalau kalian bisa jadi ahli betting kan, berguna itu untuk betting kayak taruhan-taruhan uang itu di Eropa ya. Kalau di Indonesia nggak ada, kayak dikit. Itu kayak sama-sama tahu aja ya, kayak nggak ada deh, dikit ya, nggak ada. Nah, di sini kan harus belajar tentang teori prediksi. Prediksi ini penting juga, nggak bisa kalian jadi fan atau apa, membantu tim kalian prediksi skor, membantu mengintimidasi efek contribution dan apa namanya impact untuk tim favorit kalian. Misalkan MU, Chelsea, Liverpool, Inter Milan, AS Roma itu bisa menang karena prediksi kalian. Kalian itu bisa membantu kan, saya bilang. Dan belajar cara prediksi, caranya dengarkan kata saya. Ini karena pertama ya, kalian bisa beli apa namanya, baca artikel bola. Nah, artikel bola nih, artikel bola di Google, misalnya kalian di Google di artikel bola. Sini artikel bola, bola itu bisa bundar ya, bisa dibaca dicermati. Kalian harus belajar tuh tentang artikel bola, misalkan kayak football, misalkan dari Sempre Inter. Kalau saya baca Sempre Inter, Venera juga artikel goal.com ya, Bolanet. Kalian harus belajar dari situ. Di situ kalian harus belajar tentang teori-teori apa, prediksi. Kita menemukan pola pattern yang akan disimpulkan dari riset saya ini, menyimpulkan nah ini prediksinya nih antara permain apa big match, misalkan Inter lawan AC Milan, derby della Madonnina. Di sini kan bisa baca semua derby della Madonnina, saya ngerti kan. Wah, di sini yang main Rafael Leo ini cedera atau enggak kan tahu ya, fit atau enggaknya kan nggak tahu kan. Di situ kadang-kadang influenza, flu atau apa. Atau Martinez head to head lawan Leo, siapa sih akan paling gacor, siapa sih akan paling kuat gitu, paling gacor lah. Di sini misalkan Acerbi ngelawan siapa dulu, namanya siapa sekarang, siapa namanya, Tomori itu dia berdua tuh, Tomori Acerbi terus head to head antara back. Nah, yang Sommer versus McMahon ya kan, si Elang. Nah, sini berdua tuh head to head tuh, prediksi siapa sih yang paling gacor, paling bagus di antara penyerang, back atau kiper. Di sini juga bisa ada midfielder, Barella versus siapa, misalkan Benacer. Nah, situlah emang derby della Madonnina, derby Milano itu paling seru tuh. Kalau saya sebagai fan Inter sih emang paling menarik kalau misalkan antara derby Italia ya, paling panas ya. Itu sering berantem sampai tahun 2006, saya masih kecil tuh udah masih fan Inter tuh. Itu misal ya Inter dengan follow apa, supporternya bego-bego, karena stupid ya. Situ kenapa sih dia melakukan penyerangan ke AC Milan, ke Dida, tar ditembak petasan itu, akhirnya 3-0 menang WO AC Milan. Dan situ Inter kalah 5-0 agregat. Itu tuh malu kan. Itu saya masih fan, masih Inter, masih kecil tuh saya tuh. Saya udah sekolah bola, tapi saya ngerti lah bola gimana, yang saya baca beli koran kayak majalah soccer bola gitu. Di sini supporter juga peran penting, jangan kebanyakan tingkah gitu, jangan kebanyakan tingkah dan kebanyakan apa namanya gaya, dan kebanyakan sensasi, dan kebanyakan apa namanya berantem apa. Udah jadi supporter yang baik-baik aja gitu ya kan, mendoakan, yang nggak norak gitu, nggak cari ribut gitu ya, nggak bisa ya. Kalau mau ribut aja, tapi jangan buat sampai tim kita ini, Inter Milan tercinta ini, menjadi apa namanya, menjadi jelek gitu, menjadi apa namanya, jadi kankuf gitu, kayak skandal gitu ya, kayak Calciopoli atau ya kan, Calciopoli, kasus terbaru Vicenza gitu kan, dia kayak gitu banyak banget udah tuh namanya tuh kayak gitu. Skandal yang buat nama besar Inter Milan dari tahun 1908 diciptakan oleh para pendiri Inter ya kan. Itu harus tahu kenapa bisa begitu, jangan sampai membuat tim kita ini, kesayangan kita ini, Inter Milan ini,
FC Inter Milano ini menjadi rendah gitu di mata rival-rival lain. Nah, maka itu saya asumsikan ya kan, misalkan kita fan Inter aja nggak pernah bikin ulah ya untuk nama Inter itu ya, di Indonesia tuh jangan sampai bikin ulah. Pertama itu tuh, kedua ya kalian harus jaga-jaga sikap, budi pekerti baik gitu, jaga kesopanan atau apalah, jangan ada keberanian berantem sama fan lain, nggak usah, nggak perlu itu seperti itu kayak bukan prestasi, kita nyari prestasi bukan sensasi. Sini bola ini kan prestasi ya, achievement ya, achievement life ya kan, achievement kayak bikin bangga kota Milano, kita bangga buat fan-fan sendiri karena emang hebat ya, bukan dengan Milano tapi dunia itu merasakan fannya banyak ya, tapi representatifkan tuh Milano. Di sini saya kasih tahu ya, kalau bola itu kan seru ya, saya juga kalau main bola tuh suka gitu kan, karena terpaksa, tapi bukan nyari temen tapi emang suka ya. Teman banyak dari bola tuh banyak temen ya yang saya kenal di seluruh Indonesia, Jakarta, Jabodetabek khususnya ya. Saya tahu di sini apa namanya, bola itu susah. Pertama emang harus kuat, belajar otot kalian harus kuat, itu paling minimal kuatnya ototnya gejot gitu sampai rasanya pemati. Latihannya tuh keras, putar lapangan. Saya dulu sekolah bola putar lapangan 10 kali, mainnya sebentar, latihannya lama. Nah di situ prosesnya, namanya proses itu latihan doang pas mainnya cepet gitu. Saya kesel juga pas main sekolah bola dulu di Patriot Bekasi itu, SSB situ. Wah itu saya latihan apa nih, latihan doang kok, mainan sebentar. Saya cuma lihatnya mau main gitu, main bola bukan untuk latihannya, mainnya doang. Jadi pas latihan main bola kayak di taman nih rumah saya kan, wah dari area rumah saya itu kan ada taman ya kan, main sih happy aja gitu, main happy, passion gitu, hasrat gitu ya, bukan untuk gitu-gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak hobi tapi enak, seru gitu ya. Nah, kalau misalkan emang hebat dapat uang, alhamdulillah. Kalau saya sukses sih alhamdulillah, tapi ternyata nggak sukses. Kalau saya juga orangnya malas juga dulu, kurang 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 rajin lah kayak. Nah situlah saya nyesal juga, karena nggak tahu kalau misalkan bisa uangnya banyak gitu ya. Pas saya kerja kan kesalahan tuh datang telat ya. Jadi saya masa menyesal kenapa saya tidak memainkan bola dan tidak memainkan bola dalam karir saya. Di sini saya berpikir bola tuh lumayan, masalah uang tuh besar ya, pakai TV apa di TV Indonesia, BRI, LAF, BRI One, BRI 2 ya kan, Negara Tama dulu zaman. Sekarang Tokopedia atau tuh banyak tuh BRI Indosiar ya. Jadi buat karir itu bagus. Saya YouTuber ini kan kayak sampingan saya ya, kalau saya bilang ya, buat sampingan doang. Untuk apa uang sampingan yang saya ingin, ya saya ingin cari itu. Kalau saya rasa tersendiri akhirnya alhamdulillah kalau saya kerja jadi pengusaha di perusahaan saya ya, saya kan agak-agak passion ya di ini kan. Jadi saya bilang saya ahli gitu ternyata. Kalau misalkan ada historian juga, saya nulis historian, buku-buku historian, saya cari historian, nama-nama orang, sejarawan bola ya kan, saya tulis, saya kasih tahu. Sebelum post-post ini kan saya udah sering kasih tahu kalian kan, saya ulangin lagi tuh, sedegaskan. Itu jujur orangnya, nggak bohong. Di sini kenapa saya jujur ya, coba ya lihat Inter Milan menang lagi, karena sepak bola itu harus jujur, harus melakukan hal baik, good deed, good things. Jadi X lah secara religion, secara agama, kalian harus melakukan hal bener gitu. Kalau bola tuh achievement itu harus kerja keras, bening gitu ya. Bening kayak putih gitu ya, ilmu putih, buat ilmu putih ya, bening lah. Kalian tuh nggak boleh pakai ilmu hitam kalau bisa ya kan, pakai dukunnya nggak bisa kayak gini. Kalau saya bola ya, saya bukan akreditasi yang lain ya, tapi apa pengetahuan saya tuh mungkin ada yang saya lihat video-video kayak Afrika tuh pengen dukun ke jimat kayak gitu, jimat ya, itu nggak bisa menang, nggak bisa jadi raja sepak bola, nggak bisa jadi pemain bola hebat gitu karena pakai jimat. Saya lihat pakai jimat, dibuang ada videonya kan, banyak video klip-klip sepak bola Afrika ya kan, pakai jimat akhirnya pas dibuang kalah. Itu kepercayaannya setan gitu, jangan ditiru ya. Nggak bisa, kalau bisa ya jangan ditiru, pakai ilmu bening aja. Kayak saya doa, sholat ya kan, jadi kan harus gitu. Terus jadi sholat usaha, jadi permainannya itu ya sholat usaha biar jadi sukses tuh ya. Kalau saya kan emang talenta ya, jadi cepet. Kalau misalkan yang lain harus bekerja keras lagi. Sini saya belajar tahu karena saya emang ada ahlinya ya, udah diakuin sama historian, emang belum dibalas tapi insting saya sih udah dibilang diakui sama mereka ya. Dan saya verifikasi emang benar, percaya diri karena ngerti saya, feeling insting itu udah levelnya udah tinggi gitu. Insting itu saya sebagai atlet tuh tahu ya, kalau di dunia kerja itu ya atau apa ya, kalian harus tahu insting begini.
insting bola nih ya, dunia sepak bola atlet ini insting, good intuition yang saya udah jelaskan di post-post sebelumnya ya kan, saya upload sebelumnya itu ada nama teori insting, good intuisi ya, feeling apa Hans. Nah itu ada tuh lagi nama Hans, tapi saya belum bisa jelaskan. Nah ini namanya begini, insting. Mana kalian tahu insting kan terima atau enggak di dunia sepak bola atau enggak, pas bantuin tulis di historian. Nah, kalian ngerti men, harus benar kerja keras untuk nyampe insting kayak saya gini. Karena saya kalian feeling saya kalian tahu, nah wah nih insting gue bilang begini nih ya, insting kalian tuh bilang gitu begitu gitu gitu. Kalau di Islam nih ada nama ilmu tarekat atau di Indonesia tuh ada yang namanya tarekat ya, tarekat hakikat apa tuh sampai itu saya nggak ngerti lah, mungkin lebih tinggi lah ilmu Islamnya atau enggak saya nggak tahu ya, Allah alam ya, karena saya Islam juga ya. Jadi kalian harus belajar tentang teori prediksi. Prediksi kan harus baca artikel ya, artikel tuh artikel penting, artikel kayak bola, khusus bola. Misalkan di luar negeri ada yang bacanya Inggris, kalian belajar Inggris tinggal di translate aja sih apa susahnya translate. Nah Indonesia juga bisa translate Inggris kan, itu natural aja kan, ntar akan tahu merumuskan suatu strategi. Di sini strategi kalian wow luar biasa. Di sini kalian harus menemukan sesuatu yang luar biasa dan akan disimpulkan menjadi kekuatan kalian untuk sepak bola, dan kalian akan jadi artis super luar biasa dan akan amazing ya kan, atlet yang hebat, dan akan kelihatan apa yang saya bilang ini terbukti kan, jadi suatu manusia something yang great gitu kan. Nah makanya akan terkenal di dunia sepak bola. Nah situ akan membantu tim nasional Indonesia bisa bermain di klub besar kayak Real Madrid, Inter Milan, Barcelona ya kan. Situ kan harus merasa bangga mendiri kalian sendiri, karena emang cara mainnya harus kerja keras dan harus fokus di bola aja, cari artikel, belajar lah artikel bola kan banyak di internet ya. Kalian harus belajar, cari mata, sering baca aja, sering baca bola, dan kalian harus benar-benar jeli ya, harus detail ya kalau bisa ya. Dan semua majalah bola nih ya, The Sun atau apa, Daily Mail atau Goal.com ya kan, Bola.net tuh banyak ya, bukan buat ya apa namanya, Goal.com, sebuah artikel yang saya kira sih kan pahami lah ya, banyak ya di internet ya. Google kalian baca, disimpulkan lah menjadi artikel yang hebat ya, strategi yang hebat ya, namanya teori prediksi kan. Kaji bukan prediksi siapa yang menang. Nah situ akan menyarukan kemenangan tuh di tim kalian sendiri. Nah sekarang kalian tim favoritnya apa? Chelsea ya, Barcelona ya kan, ya Kules lah atau Madridista lah apalah itu ya. Ya Kasih saya nggak kurang suka sama La Liga ya, saya sukanya sama Inter Milan ya, Serie A. Nah, kalian harus merasa apa namanya, bisa membantu tim kalian kan, lumayan kalian dapat ya, atlet juga dapat uang juga, dapat kesuksesan juga ya kan ya. Jadi dengarkan kata-kata saya, pahami dan praktekkanlah di rumah setiap hari ya. Oke, makasih.